Karbohidrat itu paling banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Karbohidrat dalam makanan berupa pati, sukrosa, laktosa, dan fruktosa. Karbohidrat itu diklasifikasikan menjadi 3 golongan ya. Yang pertama adalah monosakarida. Monosakarida itu adalah karbohidrat yang terdiri dari satu gugus gula, contoh glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua adalah disakarida. Disakarida itu adalah karbohidrat yang tersusun atas 2 gugus gula, contohnya sukrosa, laktosa, dan maltosa. Sukrosa itu terdiri dari glukosa dan fruktosa. Laktosa itu terdiri dari glukosa dan galaktosa. Jadi kalau disakarida tersusun atas 2 gugus gula. Yang ketiga adalah polisakarida, yaitu karbohidrat yang tersusun atas banyak gugus gula. Contohnya adalah pati. Manfaat karbohidrat atau manfaat gula yaitu yang pertama sukrosa. Sukrosa ini digunakan sebagai pemanis dan pengawet serta memperbaiki cita rasa dan penampilan makanan dalam keperluan rumah tangga dan industri makanan. Yang kedua adalah glukosa. Glukosa ini sering dipakai pada saat membutuhkan masukan sumber energi yang tinggi, mudah larut, serta tidak begitu manis dibandingkan sukrosa. Itu kalau glukosa. Yang ketiga adalah fruktosa. Fruktosa ini biasanya digunakan sebagai bahan pemanis bagi penderita diabetes mellitus. Itu manfaat gula. Fungsi karbohidrat secara umum yaitu yang pertama sebagai sumber energi. Nah, setiap 1 gram karbohidrat itu menghasilkan sekitar 4,1 kilokalori atau 17 kilojoule. Yang kedua adalah pengatur metabolisme lemak. Nah, karbohidrat ini mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna yang akan menghasilkan badan keton atau keton bodies. Yang ketiga adalah menghemat protein. Jika karbohidrat itu tercukupi di dalam tubuh, maka protein itu tidak digunakan sebagai sumber energi gitu. Yang keempat adalah membantu pengeluaran feses. Selanjutnya yaitu macam-macam karbohidrat ini ya. Selanjutnya adalah lemak atau biasa disebut dengan lipid. Nah, ini adalah makanan-makanan yang mengandung lemak seperti keju, minyak, dan lemak yang ada di dalam daging itu. Istilah lemak atau lipid itu meliputi senyawa-senyawa heterogen termasuk lemak dan minyak. Lipid ini atau lemak bersifat sukar larut dalam air, tetapi pada keadaan tertentu membentuk emulsi, misalnya saat dicerna di usus. Lipid atau lemak ini larut dalam pelarut nonpolar, misalnya etanol, ether, kloroform, dan benzena. Jadi dia itu tidak akan larut di dalam air, tetapi akan larut di pelarut nonpolar gitu. Jadi zat yang sifatnya itu polar akan larut di pelarut polar, tapi kalau dia itu nonpolar akan larut di pelarut nonpolar gitu. Fungsi lemak yang pertama adalah sebagai sumber energi yang lebih efektif. Nah, ini dibanding karbohidrat dan protein,
setiap 1 gram lemak itu menghasilkan sekitar 9 kilokalori atau sekitar 37 kilojoule. Kalau karbohidrat tadi dia hanya menghasilkan sekitar 4,1 kilokalori. Itu. Yang kedua adalah perlindungan. Endapan jaringan lemak di sekitar organ tubuh akan mempertahankan organ tersebut dalam posisinya dan melindungi dari benturan. Yang ketiga adalah penyekatan atau isolasi. Keempat adalah perasaan kenyang. Nah, adanya lemak di dalam SIM ketika melewati duodenum mengakibatkan penghambat peristaltik lambung dan sekresi asam, sehingga menunda waktu pengosongan lambung dan mencegah timbulnya rasa lapar. Itu salah satu fungsi dari lemak. Yang kelima adalah ikut serta membangun jaringan tubuh. Selanjutnya, menghemat protein dan memberi kelezatan pada makanan. Itu adalah beberapa contoh dari fungsi lemak. Selanjutnya yaitu protein. Ini adalah makanan sumber protein hewani dan protein nabati. Salah satunya adalah telur, kacang hijau, kedelai, dan lain-lain itu ya, daging juga. Istilah protein ini berasal dari bahasa Yunani sebenarnya, yaitu proteos. Artinya itu secara bahasa adalah yang utama. Nah, protein merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air, sebanyak 1/5 dari bagian tubuh. Diperkirakan sekitar 50% dari berat kering sel dalam jaringan tubuh, seperti hati dan daging, terdiri atas protein. Bagian tubuh lainnya seperti otot, tulang, kulit, darah, hormon, enzim, dan matriks intraseluler merupakan protein. Jadi di dalam air liur kita itu kan ada enzim. Nah, enzim itu juga terbuat dari protein gitu. Fungsi protein diantaranya adalah yang pertama menghasilkan jaringan baru. Contohnya, jaringan baru yang terbentuk selama masa pertumbuhan, kehamilan, dan laktasi, serta proses penyembuhan dari cedera. Yang kedua adalah menggantikan protein yang hilang. Selama proses metabolisme dan pengausan yang normal. Contohnya, protein yang menghilang dalam pembentukan rambut dan kuku, dan protein pada sel-sel mati yang terlepas dari permukaan kulit. Jadi ketika kuku kita tumbuh, kuku itu kan juga terbentuk dari protein. Nah, otomatis kalau lama-lama panjang-panjang patah, proteinnya hilang tapi kukunya itu tetap tumbuh gitu. Rambut juga sama. Kemudian tubuh kita sebagian besar kan terdiri dari air, dan yang kedua kan protein. Permukaan tubuh kita kan adalah kulit ya. Kalau misalkan sel-sel kulit mati, dia itu akan melepas lalu digantikan dengan lapisan kulit yang ada di bawahnya. Nah, itu juga merupakan berasal dari protein gitu. Yang keempat adalah sebagai sumber energi. Besarnya energi yang dihasilkan dari protein ini sama dengan karbohidrat, yaitu sekitar 4,1 kilokalori atau sekitar 17 kilojoule. Yang kelima adalah mengatur keseimbangan air. Keenam, mengangkut zat-zat gizi. Dan ketujuh adalah pembentukan antibodi. Pembentukan antibodi ini untuk melawan infeksi bibit penyakit. Tingginya tingkat kematian anak-anak yang menderita kurang gizi disebabkan oleh menurunnya daya tahan tubuh terhadap infeksi seperti muntaber. Nah, hal tersebut terjadi karena ketidakmampuan membentuk antibodi dalam jumlah yang cukup. Orang yang menderita kekurangan protein lebih rentan terhadap pengaruh bahan racun dan obat-obatan. Jadi ketika seseorang dari kecil itu kekurangan protein, kebutuhan proteinnya tidak terpenuhi,
maka dia itu lebih rentan untuk terkena penyakit gitu. Protein itu kan apa ya? Polisakarida kan. Nah, protein itu terdiri dari asam amino. Nah, asam amino ini ada dua. Yang pertama asam amino esensial, yang kedua adalah asam amino non esensial. Asam amino esensial itu contohnya adalah isoleusin, leusin, lisin, fenilalanin, valin, arginin, dan lain-lain. Kalau asam amino non esensial terdiri dari sistein, glisin, prolin, serin, dan lain-lain. Sumber protein itu dapat kita dapatkan dari beberapa makanan, baik hewani maupun nabati. Seperti yang pertama, daging berwarna merah. Contohnya daging kambing, daging sapi, atau daging kerbau. Jadi kalau daging yang berwarna merah itu kadar proteinnya itu lebih tinggi. Kedua, ikan, daging unggas, telur, susu, kerang, dan keju. Terus kelompok kacang-kacangan dan hasil pengolahannya, contohnya kedelai. Nah, kedelai kemudian diproses menjadi tempe dan tahu. Nah, itu juga merupakan sumber protein, tapi protein nabati. Keempat, sereal yang memiliki kandungan protein yang lebih rendah dibandingkan kacang-kacangan, tetapi masih dapat digunakan sebagai sumber protein. Contohnya adalah beras yang mengandung 7% protein. Selanjutnya adalah mineral, vitamin. Mineral ada dua. Yang pertama adalah makro dan mikro. Untuk yang makro terdiri dari unsur Na, natrium, terus K, kalsium, kalium, magnesium, dan lain-lain itu. Untuk unsur mikro terdiri dari Mn, zinc, dan lain-lain. Terus selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin ini istilah vitamin itu pertama kali digunakan oleh Casimir Fang yang berasal dari Polandia. Vitamin itu dapat rusak dalam proses pemasakan makanan jika suhu terlalu tinggi. Jadi ketika kita masak makanan, misalkan wortel kan mengandung vitamin A. Jika kita memasaknya itu terlalu lama dan terlalu panas, maka kadar vitaminnya itu akan menurun. Vitamin A-nya itu akan hilang perlahan-lahan gitu. Kehilangan vitamin itu dapat dicegah dengan beberapa cara. Yang pertama, menggunakan suhu yang tidak terlalu tinggi ketika kita memasak makanan. Yang kedua, memasak makanan jangan terlalu lama. Jadi kalau terlalu lama, otomatis vitaminnya akan hilang. Yang ketiga, pancinya dimasak tertutup. Uapnya biar nggak keluar, vitaminnya nggak terbuang. Keempat, tidak menggunakan alkali dalam pemasakan. Kelima, sisa air perebus digunakan untuk memasak lain.
Jadi ketika kita merebus wortel misalkan ya, nah otomatis nanti vitaminnya itu akan ada yang larut di dalam air rebusan itu gitu. Nah, air rebusan itu kan mengandung vitamin juga. Jadi lebih baik air sisa rebusan wortel itu digunakan untuk merebus yang lain atau memasak yang lain gitu, biar tidak terbuang sia-sia. Kemudian vitamin larut dalam lemak misalkan A, D, E, dan K, tetapi tidak mudah hilang dalam perebusan dengan menggunakan air. Tetapi dapat hilang karena proses oksidasi sehingga perlu ditambahkan antioksidan. Nah, vitamin yang larut dalam lemak itu adalah vitamin A, D, E, dan K. Tapi vitamin yang larut dalam air terdiri dari vitamin B1 sampai B12, H, dan vitamin C. Untung saja ya vitamin C itu dapat larut di dalam air. Coba kalau vitamin D nggak dapat larut di dalam air, kita nggak akan bisa bikin jus jeruk ya. Kurang lebih itu seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu air. Fungsi air yang pertama adalah sebagai pelarut berbagai jenis bahan makanan dan vitamin. Kedua, menjaga tekanan osmotik sel. Ketiga, mengangkut zat makanan ke jaringan. Keempat, mengangkut sisa metabolisme keluar tubuh. Sebagai medium berbagai reaksi kimia, menjaga keseimbangan tubuh. Itu adalah beberapa fungsi dari air. Nah, tubuh kita itu sebagian besar tersusun dari air, yaitu sebanyak 55-60% dari berat badan orang dewasa, atau 70% dari bagian tubuh tanpa lemak atau sekitar 47 liter. Jadi lebih dari 50% tubuh kita itu terdiri dari air. Kandungan air pada tubuh anak-anak lebih besar dari angka tersebut. Misalnya bayi itu saat lahir memiliki kandungan air sekitar 75% dari berat badannya. Oleh karena itu, tubuh kita setiap hari memerlukan air sekitar 2,5 liter untuk orang dewasa. Nah, 2,5 liter ini itu berasal dari yang pertama kita minum. Yang kedua, dari makanan-makanan yang kita makan. Misalkan bakso kan mengandung air. Nah, itu. Terus sayur sop, sayur bening, sayur kol, dan lain-lain. Sekitar 1, liter itu berasal dari air yang kita minum, dan 1 liternya itu berasal dari makanan yang kita makan. Nah, jika manusia itu tidak mengkonsumsi air selama 1 minggu, sebelum 1 minggu manusia itu bisa meninggal karena dia itu akan kekurangan cairan. Kemudian zat adiktif atau zat tambahan dalam makanan. Contohnya adalah zat pewarna makanan dan minuman. Bahan penyedap makanan dan minuman, contohnya kayak daun pandan, itu sebagai penyedap. Terus bumbu-bumbu penyedap masakan seperti Royco, Masako, dan lain-lain. Terus bumbu alami seperti bawang, merica. Yang ketiga adalah bahan pengawet makanan dan minuman. Bahan pengawet alami itu kita dapat menggunakan gula dan garam. Jadi gula dan garam itu dapat kita manfaatkan sebagai bahan pengawet. Contohnya adalah ikan asin.
Nah, dalam pembuatan ikan asin itu ditambahkan dengan garam sehingga ketika ikannya itu kering, sehingga ikan waktu di apa ya, melakukan penjemuran itu sebelumnya dikasih garam terlebih dahulu. Jadi ikan kering dia itu tetap awet. Itu. Itu yang bahan pengawet alami. Kalau bahan pengawet buatan dapat kita dapatkan di toko-toko. Baik, itu saja dari saya. Untuk bahan makanan dan zat adiktif air, apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi dan juga mohon diluruskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.